أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ummahat azzani wa azzakumullah, ibu-ibu sekalian, semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan Allah, baik dunia maupun akhirat. Dan semoga perjalanan hidup kita menuju akhirat ini mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar hidup ini terbimbing, maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu itu al-huda, ilmu itu an-nur. Ilmu itu adalah petunjuk. Maka barang siapa yang meninggalkan ilmu, dia akan mengalami kebingungan. Ilmu adalah hidayah, petunjuk. Ilmu adalah an-nur, cahaya. Maka barang siapa yang meninggalkan ilmu, dia berada di dalam kegelapan. Ilmu adalah ar-ruh. Ilmu itu adalah nyawa. Maka barang siapa yang hatinya jauh daripada ilmu, hatinya akan mengalami kematian. Hati itu ibarat tanah, kata Rasulullah. Sedangkan ilmu itu ibarat air. Maka apabila tanah jauh dari air, dia akan kering, tandus, kemudian mengeras, setelah itu kemudian mati. Maka hati manusia ketika dijauhkan dari ilmu itu seperti itu.
seperti tanah yang tidak pernah disentuh oleh air. Bagaimana nasibnya tanah yang cukup lama tidak disentuh air? Maka akan kering di sana. Benih-benih yang di dalamnya mati. Akar-akar mengering dan mati. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada faedahnya. Maka jangan tinggalkan ilmu. Ilmu itu adalah obat. Maka orang yang meninggalkan ilmu, hatinya akan diliputi dengan berbagai macam penyakit. Ilmu adalah jalan menuju keselamatan. Maka orang yang meninggalkan ilmu, dia akan binasa. Ilmu adalah kunci as-sa'adah, kebahagiaan. Barang siapa yang meninggalkan ilmu, dia akan menderita dunia dan akhiratnya. Ilmu adalah jalan mengantarkan ridho Allah. Maka barang siapa yang meninggalkan ilmu, dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harapkan majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan majelis ini akan menjadi sebab bagi kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Masuk pada bab yang kedua, yaitu al-iman bil istiqomah. Iman dengan cara istiqomah dan konsekuen. Iman dan konsekuen. Yang dimaksud al-iman bil istiqomah, iman dan konsekuen ini adalah mengimani sesuatu yang wajib baginya atau yang diwajibkan oleh syariat. Ya, mengimani sesuatu yang diwajibkan oleh syariat dan memenuhi tuntutan-tuntutan iman tersebut. Memenuhi tuntutan-tuntutan iman tersebut. Itu yang dimaksud dengan al-iman bil istiqomah. Salah satu amal yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan surga itu adalah iman. Ya. Salah satu amalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa mendapatkan surga itu adalah dengan cara beriman. Nah, sehingga banyak ayat yang menjelaskan masalah tersebut. Pertama, kita lihat surat 18. Surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Surat Al-Kahfi 107 dan 100. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala. Silakan. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, karena lahum jannatul firdausi nuzula, ya, maka dia akan mendapatkan surga al-firdaus. Al-firdaus itu termasuk jannah yang paling tinggi. Dan Nabi mengajarkan kepada kita tuh kalau minta surga, kata Nabi mengatakan salul jannah, mintalah kalian surga al-firdaus yang paling tinggi. Jadi kalau minta itu jangan tanggung-tanggung, ya. Kalau minta itu jangan tanggung-tanggung, minta surga, ya. Ada kalimat ulama yang dikatakan rendah hati. Ya Allah, kalau aku masukkan aku surga ini gak pantas, tapi kalau ke neraka gak kuat. Nah ini bingung. Itu ada di dalam kalimat zikir ada. Nabi mengajarkan kita untuk minta surga, dan Nabi pun minta surga kepada Allah. Untuk mendapatkan al-firdaus, salah satunya adalah iman yang benar dan memiliki 7 sifat paling tidak. Ya, kita memiliki apa? 7 sifat. Sebagaimana disebutkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Ya. Dan ini ayat yang pertama, dalil pertama yang menunjukkan bahwa iman itu adalah suatu amal yang bisa menyebabkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dalil yang kedua, di dalam surat 2 ayat 82, surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, dan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Coba setiap ayat yang menyebutkan iman yang belakangnya nanti mendapatkan surga, itu pasti ada ungkapan wa amilus sholihat setelah menyebutkan aman. Ya, jadi setiap ayat yang menyebutkan iman, kemudian yang di belakangnya itu ada janji surga dari Allah, itu pasti setelah ungkapan iman itu diikuti dengan amilus. Itu menunjukkan apa? Iman itu tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Tidak cukup orang mengatakan saya beriman, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Dan ini perlu dijelaskan kepada umat. Kenapa? Banyak yang tidak ngerti. Ditanya pada ibu-ibu yang mungkin belum tahu kalau jilbab itu wajib, coba ibu tanyakan, Bu, jenengan ini beriman? Loh, ya apa? Iman, Mbak. Iya kan enggak? Enggak mungkin, enggak kafir, enggak mungkin. Masih elek-elek orang ini iman. Ya. Walaupun saya nggak pakai
Walaupun saya nggak sholat. Coba bayangkan. Elek-elek om ini sih. Coba sambil tanyakan nanti kalau nggak percaya. Saya bukan komunis. Insya Allah. Ini menunjukkan apa? Kalimat ini menunjukkan bahwa banyak di masyarakat muslim itu yang benar-benar awam kepada agamanya. Dan ini kita tidak salahkan secara mutlak. Ada sebab yang paling mendasar kenapa banyak umat Islam tidak mengerti tentang agamanya. Ya. Kunci amalnya itu cuma satu, al-jahl, kebodohan. Sebab utamanya itu al-jahl, atau kebodohan. Ini sumber pertamanya di situ. Faktor utamanya itu kebodohan. Nah, yang menjadikan sebab bodoh itu dua. Pertama, malas belajar. Yang kedua, disuruh malas belajar. Jadi karakter wis malas ditambahi malas. Sudah. Itu yang disebut dengan jalil murakkab. Bodoh double. Ya. Dan itu terjadi. Jadi ada kalanya orang bodoh itu karena faktor dirinya memang malas dia belajar, tidak butuh ilmu. Faktor yang kedua adalah adanya oknum-oknum yang menjadikan umat ini supaya malas untuk belajar. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak boleh tahu banyak pokoknya tentang agama. Ya sampai manut tuh ya Mbak Ustadz sampai. Dan Ustadz ini jebur kali masa yutin dong. Masalahnya di sini yang menjadi dilema umat hari ini, Bu. Disuruh meyakini kalau Ustadz itu mesti bener, itu mesti salah. Nih Ustadz itu mesti bener, mosok Ustadz itu salah. Nah yang salah terus mosok dibener nih. Ini yang salah kaprah di masyarakat. Sehingga seakan-akan ustaz, ulama, kiai itu seakan-akan seperti Rasul, maksum. Ini seperti orang Syiah jadinya nanti. Yang maksum itu Rasulullah SAW, para nabi dan para Rasul. Manusia, ulama itu bisa salah. Ulama bisa salah. Nah, inilah kesalahan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim hari ini. Jelas ya? Jadi banyak orang-orang yang gak merasa salah. Makanya gak ada ingin untuk bertobat. Gak ada ingin untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena rumongso tidak salah. Ya. Nah ini penting untuk dipahami. Ya saya dulu juga begitu. Saya lahir procok itu sudah dalam kondisi, dalam ketidaktahuan di keluarga yang tidak tahu tentang agama. Agama opo jare baik. Terus opo jare baik, opo jare kebiasaane, opo jare umume. Itu cara beragamanya masyarakat awam. Opo jare baik, opo jare umumi ning kene piye ya wis menunggu. Cara sehingga nanti ketika kita mengkaji Al-Quran ternyata amalan-amalan harian yang kita amalkan berpuluh-puluh tahun itu tidak benar, itu terjadi bentrokan. Nah, kalau udah bentrokan bukan yang biasa yang salah, ini harus ditinggalkan. Yang mengatakan salah itu yang harus dibubarkan. Ini yang kemudian jadi dilema dalam dakwah di masyarakat kita hari ini. Ya. Nah, kami dilahirkan dari kalangan keluarga awam, Bu. Islam kejawen. Islam apa? Kejawen. Jadi nopo mawon
itu terikat dengan keyakinan yang belum dijelaskan tentang asal usulnya. Dari mulai hamil itu sudah ada masalah. Ya. Mulai hamil itu nanti ada acara apa, kalau 4 bulan atau 7 bulan. Dulu parah di tempat kami itu kalau hamil itu mandi itu malam. Acara nek jari wong Jawa ting kepan. Itu hari ke-7 bulan dari masa kehamilan. Was maju boleh cengkir. Jadi suaminya harus siang-siang disuruh menek cengkir. 2 bentuk cengkir itu digambar wayang yang namanya Janoko. Nah, wayang namanya Janoko itu seorang laki-laki tampan dari negara Amarto. Rabian. Aku sih nggak ngerti ngomong. Karena sedikit banyak saya juga suka wayang dulu. Satu ini ngaji. Ya Allah. Setelah itu nanti malam-malam mandi, ndok. Nah, waktu dimandikan tuh ndoknya kok diceploknya dirutul jeblos. Nek gak pecah berarti anak elana. Nek pecah berarti itu. Ya gue iki nata popo iki. Itu namanya nggak berdasar sama sekali. Nggak berdasar sama sekali. Tapi yang namanya keyakinan ya dilakoni itu. Dilakoni. Jadi acara itu dari sejak lahir itu, sebelum lahir sudah diliputi dengan acara-acara, ritual-ritual dan keyakinan-keyakinan yang tidak tahu asal-usulnya. Dasare opo, asal usulnya piye kurang ngerti. Begitu lahir pun juga demikian. Yang namanya ngerambut ari-ari itu Masya Allah, diumbah, dibono kendil, masukkan kresek itu nggak apa-apa, tapi harus kendil. Nggih gitu ya. Takutnya nopo sih wis menemu. Jangan ini kata tak. Jangan ini mak kita nek kasih menem, nek gelem lakonono. Wis nek ngono tok. Enggak boleh nanya. Engko nek bantah iki duraka. Repot. Itu belum selesai setelah masuk kendil itu turun hari dipendem. Setelah dipendem dikasih bunga. Belum selesai. Sejarum, benang, duit receh, lampu, kurungan. Sampai sekarang sebagian besar masih melakukan hal. Tanya, kok begini? Sudah gak usah tanya. Kamu memang nek kamu Muhammadiyah. Astagfirullah. Ini sebenarnya kita nggak kepingin mungkin, tapi ini salah. Dan ini masuk ranah akidah. Sangat dibahas. Ya. Memang kita tidak boleh mengatakan langsung orang syirik, ya. Cuma masalahnya kenapa? Oh, gitu loh. Kenapa kok pakai begitu bunga? Kimas harum. Gimana kalau diganti dengan minyak nyong-nyong? Satu misal. Ya enggak boleh. Alasan pertama supaya baunya tidak basi, supaya tidak badem. Ya dikasih bunga-bunga itu untuk memberikan aroma. Setelah kita tuntut gimana kalau ganti minyak, ya tetap orang oleh. Berarti inilah keyakinan. Ini kita lima titik mata ini kesedep titik tak sirek mata ini wah tadi kayak karu-karuan. Saya pecok das dulu. Loh bener ini. Bisa perang gak karu-karuan. Ya Allah. Makanya harus pelan-pelan kita nyampaikan kepada umat ini. Kenapa? Keyakinan itu sudah berpuluh-puluh tahun ditanamkan dalam pikiran. Ya, berpuluh-puluh tahun diyakin harus dijelaskan. Sementara tugas kita menyelamatkan mereka dari kesirikan dan ketidaktahuan. Baik, maka
bagaimana memahami iman dengan baik. Jadi kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu. Nantinya mboten ngerti ilmu, mboten ngerti salah itu. Ya, sama dengan orang yang nggak pernah check up. Check up itu nggak pernah kena sakit. Saya ditanya teman-teman, Ustaz, pernah kena asam urat? Nggak pernah. Kolesterol? Nggak pernah. Tapi pernah nggak sakit-sakit sering? Kok tahu? Nggak pernah check up masalah. Jadi sebenarnya sih nggarai penyakit itu duduk makanannya karena check up-nya. Sampai makan bebek, makan emping kelincu, makan duret, rempelok, nggak masalah. Yang penting jangan check up. Ya akan sakit. Ya tahu-tahu seper. Ngerti ini nyeret sih gitu. Lah orang nggak ngaji ini pripun ngerti kebenaran ini pripun. Gak belajar itu ngerti kisah lagi bener itu tuh kok ngendi. Jujur Mbak Ibu nih, kalau ngaji jaga ngaji umum yang itu hanya acara-acara tertentu ya, kadang-kadang waliman, dan itu pun banyak kadang-kadang secuil ayat. Dan itu hanya seputar rumah tangga, itu pun banyak selain yang aneh, terus terang aja saya sampaikan. Dan bahkan porno. Dan sebenarnya tidak layak seorang alim menyebutkan aurat wanita. Cilik sih ngomong kita aku plek boleh itu kotor ngomong. Ini Pak Ustaz sih ngomong piye? Sing pakai napu iso apa ngono masalahnya. Gregetan enggak? Sampai kira-kira. Coba anak kalian bisa menyebutkan aurat gitu, selek gitu. Plek asap yang ngajari begini. Ini kotor, jorok, rofas termasuk kalimat rofas. Enggak boleh dalam Al-Qur'an itu. Lagi sih ngomong Pak Ustaz, sih ngomong Pak Yai, sih napu iso apa? Lo aurat tuh diomong terang-terangan. Ada apa tak begitu? Buahnya. Kalau kita buka kitab itu, Masya Allah. Baik. Dalil berikutnya. Jelas ya? Jadi nenggani Quran itu jelasakan kalimat iman. Terus belakangnya itu menyebutkan surga. Itu pasti iman tidak akan berdiri sendiri, pasti diikuti dengan wa'amilus. Berarti iman tidak berdiri sendiri, iman tidak sendirian, iman harus didampingi dengan amal soleh. Iman bukan sekedar keyakinan, nanti akan kita kupas secara rinci. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Surat 41 ayat 30. Surat Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surat 41 ayat 30 sampai 32. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka pada malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.
Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan ucapan itu. Ya. Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan ucapan itu. Apa makna tumastaqomu ini? Yang dimaksud istiqomah itu konsekuen dengan ucapan Tuhanku adalah Allah. Nanti akan kita lihat tafsirnya. Ya. Maka kalau orang sudah menjalani dua hal, pertama dia beriman, yang kedua dia istiqomah dengan ucapannya itu, malaikat-malaikat itu akan datang kepada mereka, akan turun menemui mereka. Sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini, ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang ayat ini, kapan malaikat itu turun kepada orang yang bertauhid ini? Beliau menjawab, indal maut, pada saat menjelang kematian. Ya. Jadi orang-orang yang mengucapkan amanah, kami beriman, dia mengatakan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, dan dia istiqomah dengan ucapan itu, maka kelak ketika menjelang kematian itu malaikat-malaikat rahmat itu datang kepadanya untuk memberikan kabar gembira, seraya mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut tentang tempat yang akan kamu tuju setelah kematian, dan jangan engkau khawatirkan keluargamu yang kamu tinggalkan. Itu makna Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan tempat yang akan kamu tuju, dan jangan khawatir dengan keluarga yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kamu akan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Inilah kabar gembira yang akan diterima orang-orang yang istiqomah di dalam ucapan imannya kepada Allah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah dalil-dalil ayat-ayat yang menunjukkan bahwa salah satu amal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga adalah amal itu berupa iman. Nah, sekarang persoalannya adalah iman yang bagaimana? Ya, apa yang dilakukan oleh seseorang agar imannya itu diterima oleh Allah? Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar imannya benar dan menjadi sebab mengantarkan dirinya ke dalam surga? Iman yang bagaimana? Yang harus dilakukan apa? Ya, yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang pertama adalah taklim alal iman. Belajar apa sih makna iman ini? Nah, di dalam mempelajari iman ini, Bu, apa saja yang harus kita pelajari? Pertama, ta'riful iman yang pertama adalah pengenalan definisi iman. Ini saya yakin banyak. Ya, bukan saya mengatakan pintar tuh enggak, tapi kita sedikit banyak belajar tentang ini. Masih banyak dari kalangan kaum muslimin, ya, bukan banyak, tapi banyak. Itu menunjukkan ada sidahnya. Banyak itu ada sidahnya. Kalau banyak kan biasa. Akeh akeh sijane. Gila. Seperti
kalau kita makan, iya mbak rasanya enak. Mesej gimana nih enak teman? Enak. Iku nasi baik. Nah jadi kalangan kaum muslim itu masih banyak. Bahkan yang sudah tekun-tekun beribadah itu belum mengerti definisi-definisi tentang di dalam agamanya. Definisi Islam itu apa? Definisi iman itu apa? Definisi ihsan itu apa? Itu baru definisi, sudah banyak yang nggak tahu. Lalu bagaimana kita berislam? Ya, makanya saya minta dengan sangat dalam kajian-kajian ini, ibu jangan cuma disimpan nyadot. Dicatat itu harus. Nggak nyatet nggak masalah, sih penting sampai napal. Wis lalian. Kenapa ini penting dicatat atau direkam? Karena kita ini bukan tipe-tipe orang yang gampang hafal. Iya kan? Lo ngaji bulan ngarep, takoni bulan ngarep emang wis tolak. Belas orang ngadol. Ya dimaklumi pun sepuh soalnya. Di sini hafalan nanti ini kalau saya datang tuh kabeh. Nah, coba belajar bahasa Arab punya Mas Angin Ustaz pun tuwek. Belajar bahasa Arab hafalan datang tuwek kabeh. Jajak senang langsung mendel betul. Ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk memiliki iman yang benar adalah ta'riful iman, mempelajari tentang definisi iman. Nah, definisi iman ini dijelaskan oleh jumhur ulama. Yang kalau ulama Ahlussunnah nggak ada perbedaan. Ada 3 hal yang paling mendasar. Pertama adalah i'tiqad bil qalbi, keyakinan dengan hati. Yang pertama. Ini termasuk bagian komitmen, konsekuen iman itu begitu. Jadi gak agar percaya, gak agar yakin. Yakin yang bagaimana? Gitu loh. Jelas ya? I'tiqad bil, apa i'tiqad bil qalbi tadi? Keyakinan dengan hati. Nah yang dimaksud keyakinan dengan hati itu apa? Al-yakin, yakin benar. Kamalul ilm itu hasil kesempurnaan ilmu. Maka dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, munafil syakki warraib, menghilangkan, mengingkari keraguan dan kebimbangan. Jadi iman yang benar, iman yang tidak tercampuri dengan keraguan dan kebimbangan. Yakin dengan keyakinan yang utuh, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Nah, gitu. Ini yang pertama definisi iman. Yang kedua, wanataqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Makanya kalau ada mu'alaf ingin masuk Islam, tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus ditampakkan, harus diikrarkan, tidak boleh dibatin. Kenapa? Karena nanti ada konsekuensinya dan ada hak dan kewajiban. Nah kalau disembunyikan, orang nggak tahu kalau dia sudah masuk. Kalau ketemu nggak berani mengucapkan salam, kalau mati nggak berani ngurusi kita. Ya tidak boleh disembunyikan, harus ditampakkan dan ada saksi-saksi yang menjadikan persaksian bahwa dia telah masuk. Wanataqu bil lisan, diucapkan dengan. Yang ketiga tuntutannya apa? Wal amalu bil jawari wal arkan. Iman itu harus diamalkan, bukan cuma diyakini. Ya, bukan cuma ditakwai, bukan cuma diimani, tapi diamalkan tuntutannya. 3 hal definisi iman. Keyakinan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu definisi iman menurut syariat.
Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari dan memahami tentang arkanul iman, tentang rukun-rukun iman yang 6 itu. Mempelajari tentang apa? Arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6 ini dipelajari. Iman kepada Allah itu pengertiannya gimana? Iman kepada malaikat-malaikat itu pengertiannya piye? Gak cukup iman pada Allah, yakin Allah ada, gak cukup. Iblis juga percaya, Abu Jahal juga percaya, Fir'aun itu juga percaya. Kalau sekedar gak cukup, harus ada 4 untuk memahami iman kepada Allah itu. Ya, maka ibu kalau ingin mengetahui dengan jelas, gamblang, untuk mengetahui tentang pengertian iman dan pengertiannya dari rukun iman yang 6 ini, ibu beli kitab Salasatul Usul, atau disebut dengan Usulus Salasa, 3 landasan utama. Itu jenengan beli di toko buku. Perancangan orang-orang. Kadang-kadang takut kok ini kata jelas. Tunggu-tunggu dia saat dia neng toko buku. Sama dengan Indomaret tolak-tolak sampai lantai 3 ya temu. Sampai beli itu. Sudah punya belum? Sing sudah dibuka. Jadi gak dibuka gak metu ilmu nih. Dan dikaji supaya mengerti. Salah satu usul atau kitab Usulus itu wonten penjelasannya rukun iman kepada Allah itu pengertiannya pripun. Ternyata Masya Allah banyak yang kita ketahui. Tidak dijelaskan kepada kita waktu kita belajar dari mulai SD sampai kuliah, orang tahu belajar gimana? Iya, tidak pernah dijelaskan. Sama dengan rukun syahadat, kapan diajari kita? Sekolah SD sampai kuliah, tidak pernah diajarkan syarat-syarat la ilaha. Sementara rukun Islam semuanya ini dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, 4 hal ini semuanya ada syarat-syaratnya. Syarat sholat ono, syarat zakat ono, syarat puasa ada, syarat haji ada. Ada? Pembatal sholat ada, pembatal zakat ada, pembatal puasa ada, batal haji ada. Syahadat itu orang dibahas, syaratnya nggak tahu dibahas, pembatalnya orang dibahas. Uniknya guru ini orang tahu nyampe, ini muridnya orang tahu takut. Ya kurang. Kenapa kok ini ditinggalkan? Kenapa yang 4 itu selalu dibahas? Syarat rukun, pembatal 4 ini semuanya ada. Kenapa syahadat nggak pernah dibahas? Nah, menariknya di situ. Guru ini tahu nyampe nih, muridnya udah tahu takut. Kelompok. Begitu dibahas kaget kita. Loh, mulai kapan? La ilaha ada syarat? Mulai sampai turun lahir. Karena kitab itu sudah ada semenjak Anda belum. Seakan-akan ilmu baru bagi kita. Kenapa dibahas? Itu ngonceki kesalahan-kesalahan kita dalam berakidah. Akeh sing salah. Keyakinan awak dhewe niku. Agak dipahami ya. Makanya nek ngaji ngeten iki, gak cocok didik aja langsung pun gak cocok berarti duduk kok aja gak dadi-dadi sampean. Ngaji itu kan kudu cocok karo ati sampean. Makanya ngaji niku ndek kono lho enak, iki tutup warung. Rumah nih. Sampai ngaji itu podo karo nang rumah sakit. Wong berobat iku duduk lagi ambek pahit, cocok enggak ini kalau obat penyakit ngono lho. Ojo, usah iku lho enak. Lemper. Ada yang begitu enggak? Pasti ngomong-ngomong mana? Aku sering kerumun soalnya. Ketika ada ustaz bisa minta ada ustaz ini. Gak enak, itu lemper. Sampai itu
tolabul ilmi apa tolabul ustaz? Hah? Ayo. Aja ngono, gak tambah-tambah ilmunya sampean. Nek ustaz cuma ustaz tok situ, gak nambah-nambah ilmu. Kenapa? Ustaz itu memiliki kemampuan yang terbatas. Makanya kalau Anda ingin tahu aibnya ustaz Anda, cari ustaz yang lain. Itu nanti ketemu aibnya, kekurangannya kelihatan. Pokoknya betul satu umum. Ini kebodohan, kebodohan tidak boleh. Karena ustaz itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, ustaz itu kadang-kadang punya fak-fak sendiri. Ustaz akidah itu faknya akidah, bahasa akidah itu jelimet bagus, ambil ilmunya. Buat ingat ini kok ustaz ini buat ini nang sekolah ngantuk sing ngantuk kok awakmu cuk ustaz sing bisa nano. Ana sing ngono ora? Ana maneh ya. Nek dosane numpuk sampe. Sing ngantuk sampean sing disalahno. Iki jenenge murid durhaka. Nanti ngaji ngantuk ku sing salah sapa? Ustaz sing salah. Lah nek sampean anak sampean sekolah ngantuk gurune nerangno sing salah sapa? Buyaro ae ku. Ngaji. Buyaro ae ngaji. Iki jenenge sampean iki kok tuan takur sampean. Duwe manhaj koyo ngono sampeyan. Jelas ya? Nah, itu nanti. Jadi yang kedua, pertama mengenali tentang definisi iman. Yang kedua apa? Memahami tentang rukun iman dengan pengertiannya. Nah, supados ngerti beli kitab salah satu usul. Ya. Kemudian yang ketiga, memahami dan mempelajari tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Dipahami tentang segala bentuk cabang-cabangnya. Iman itu memiliki antara 60 sampai 70 cabang. Imam Adz-Dzahabi menemukan 77 cabang. Ada kitabnya sudah. Beli lagi. Wis catatan beli mbok tuku apa? Wis catatan iki catatan. Sing penting duwe catatan. Jelas ya? Yang ketiga apa? Mempelajari dan memahami tentang cabang-cabang iman, di mana cabang-cabang itu, cabang iman memiliki antara 60 sampai 70 cabang lebih. Macam-macam di sana, ada yang 70 cabang, ada yang 68 cabang. Imam Ibnu Majah menemukan 68. Imam Adz-Dzahabi 77 cabang, macam-macam. Dan 77 cabang ini, cabang-cabang ini Bu, ada yang wajib, ada yang tidak. Ada yang wajib, ada yang tidak. Kalau rukun iman yang 6 semuanya wajib, tidak boleh diingkari sedikit pun. Sangat dipaham? Itu yang ketiga. Yang keempat, memahami tuntutan dan konsekuensi iman. Memahami tuntutan dan menjalankan konsekuensi iman. Nah, tuntutan dan konsekuensi iman itu adalah melaksanakan setiap perintah-perintah dari sesuatu yang diimani, menjalankan perintah-perintah, taat dengan aturan-aturan sesuatu yang diimaninya. Di sana ada perintah, di sana ada syariat, di sana ada hukum-hukum. Hendaknya kita patuh, tunduk dan taat kepada aturan-aturan tersebut. Itu pengertian konsekuensi daripada iman. Nah, sekarang mari kita tafsirkan, belajar dari surat 41 ayat 30. Ya.
pengertian dari istiqomah di dalam iman. Pengertian apa? Istiqomah di dalam iman. Tafsir surat apa tadi? Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang dimaksud istiqomah di dalam iman di dalam ayat tadi itu summastaqamu. Apa makna istiqomah di dalam iman? Pertama, berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini tafsir. Beliau mengatakan yang dimaksud istiqomah di dalam iman itu adalah humul ladzi la yusyriku bihi syai'an. Mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini konsekuensinya iman kepada Allah. Humul ladzi la yusyriku bihi syai'an. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dasarnya mana? Surat 6 ayat 82. Iman yang benar itu begitu tuntutannya. Surat Al-An'am ayat pinten? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 6 82. Sudah ketemu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Iya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Oh, diperingatkan. Ini dimaksud iman yang benar. Ya. Rabbunallah tsumastaqam. Engkau mengatakan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian kemudian dengan ucapan Tuhan saya Allah, kemudian dijaga ucapan itu. Lah menjaga ucapan Rabbunallah ini bagaimana? La yusyriku bi syai'an. Jangan atau tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini jenengan wajib mempelajari kitab tauhid. Jangan ngerti. Apa sih yang dimaksud syirik? Ada berapa macam syirik? Dan apa jenis-jenis dari kesyirikan? Kenapa ini penting? Karena di zaman Nabi syirik itu jelas terang beneran. Nabi mengatakan syirik sudah selesai urusan, nggak ada yang bantah. Yang beriman dia masuk Islam, yang tidak beriman menolak. Dakwah Nabi selesai sudah. Sekarang tidak. Sesuatu yang dikatakan syirik di zaman Nabi sekarang bisa jadi tidak. Menurut keyakinan. Bahkan dijadikan landasan, inilah ciri akidah kami. Masya Allah. Ya Allah. Makanya sekarang sudah naudzubillah syarikat. Yang bukan ahli agama, bukan ahli tafsir juga bukan, ahli hadis bukan, ahli akidah bukan, ahli fikih bukan, tapi dijadikan sandaran untuk meyakini dan melaksanakan agama. Itu banyak sekali. Seperti apa? Para budayawan. Dia sudah mengatakan saya ini bukan ahli agama. Nah, kisah salah itu tuh wongi. Ya sing tengok-tengok kuwi. Lah nek ono kula niki ditit dokter lho kok sampean mak gelem berobat niku sing salah sapa? Halo? Sing salah sapa? Ya sing golek obat. Kenapa saya katakan demikian? Ini bahaya karena ini sudah berjalan melampaui batas yang ada. Seperti paham? Melangkah melebihi batas yang sudah ada. Ngeri pendapat-pendapatnya, ide-idenya, pemahamannya. Alhamdulillah. Saya coba beberapa kasus. Dulu saya sangat mengidola waktu masih muda dulu dengan sosok. Tapi sekarang begitu setelah ngaji, alhamdulillah
jauh sekali dari kebenaran. Dalilnya Quran semua. Lalu menyamakan pendungi Ponari yang tongkatnya Nabi Musa sama. Iya saja. Ngeten iki jenengan kalau belum baca Quran yang benar, ngaji Quran belum benar, lalu baca bukunya pasti banyak mantuknya timbang kodoknya. Loh benar saya ngomong. Kenapa? Logika. Mainnya dari bahasa. Nah, bahasa bu tidak bisa dibentuk bahasa itu. Bahasa itu memiliki kekayaan. Kok ngomong ini nyeletuk, orang sing protes, bantah, gak ngono karepku, ngene lho. Seperti di Surabaya, di dulu ada YIN dulu sekarang juga ada satu fakultas yang memang bisa disoroti banyak pihak ahli agama itu agak menyimpang gitu ya, menulis spanduk apa Tuhan membusuk judulnya. Itu judul pembahasannya nggak begitu. Ini orang protes. Ya, tahun 80-an dihebohkan dengan tulisan karya ya tokoh liberal ya, yang sudah meninggal. Dengan tulisan apa? Makhluk yang paling murni tauhidnya itu adalah iblis. Kak, ndedeg ndelok. Niku judulnya pembahasannya kok gitu. Makanya bahasa itu nggak bisa dibentuk. Bagaimana bahasa membentuk bahasa? Wong itu kekayaan. Bantah sini, bleset sini. Diingatkan, kamu kan. Saya cuma nguji bagaimana ilmunya umat Islam. Oh ternyata masih ada yang kira. Saya bangga. Belegedes. Lah ini yang sekarang menjadi carut-marutnya umat Islam. Orang-orang seperti ini yang merusak Islam. Jika umat ini goncang tidak memiliki pegang, harus kemana dia? Seperti akidah tadi. Saya baca di bukunya yang dinukil oleh Republika tentang kesalahan-kesalahan ucapan. Masya Allah. Jadi, contohnya begini. Tongkatnya Nabi Musa itu baru berfungsi atas keinginan Nabi Musa atau dari Allah. Dari Allah. Jadi ini Allah gak nyuruh Musa gepukno satu misal. Musa lemparkan, kalau nggak ada perintah begitu, walaupun Nabi Musa ditutup-tutupnya tetap tongkat. Baru kalau ada perintah, dilemparkan jadi ular. Ditancapkan keluar mata air. Pukul laut menjadi pecah, itu nama perintah Gusti Allah. Berarti kuncinya bukan pada Nabi Musanya. Ponari yang ngono. Iya ayo. Lho muni kono ayate. Ayo. Ayat itu di surat Jumat dibuka. Surat Jumat dalilnya. Surat 62. Surat 62. Saya tak kenal. Saya sabar gitu. Surat 62. Sudah ya? Ayat 4. Ayat 4 ini dalilnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Demikianlah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah. Siapa yang hendaki terbatas apa enggak? Bisa Nabi Musa, bisa Ponari, Poniti, Ponaji. Itu tulisan di bukunya. Siapa yang membatasi? Wong Allah sendiri enggak membatas. Kalau Allah mengendaki, batunya Ponari, sopo sing gak senang. Sopo sing gak setuju. Ya silakan. Ono sing setuju, ono sing Nabi Musa ya ono sing setuju, ono sing diaduk campur kayak begini. Kok gak ngaji Quran kira-kira piye? Mandu apa godek? Mandu sama. Iya cocok. Iki jero ngajine ngono. Saking jerone sampai kelelep iku. Gak mentas-mentas ngaji. Ayo, nek sampe ndak ngaji Quran dengan tafsir-tafsir ulama yang lurus, menyimpang dengan penyimpangan yang mengerikan, yang belajar bukan pada ahlinya. Dia bukan ahlinya.
Ya bukan dalil. Berbicara fikih itu masya Allah ngeri, terlalu berani. Nah sing salah itu tuh dia, sing belajar. Oh dia sudah, saya bukan ulama, saya bukan ahli fikih. Ya sing salah sing longgo, sing salah sing. Terus caranya nyari naik salah ya, yo angel. Makanya kita ngaji apa adanya. Sekarang yang ada kita kaji sedalam mungkin, sehati-hati mungkin. Jadi gak angger seperti ngono dalil. Enggak semua ada dalil. Jadi tinggal menggunakan aja. Wong gak sholat itu tuh dalil. Wong gak puasa itu punya dalil. Kenapa? Saya punya teman-teman yang sudah begitu soalnya. Ramadan ngerti itu buka gelas minum. Loh, enggak pas. Loh. Lali puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Hadisnya Bukhari. Coba dibuka hadisnya kan Nabi mengatakan laisa siyam ya minal aqli wasyarab innama siyam minal lahwi warafas. Hakikat puasa itu bukan tidak makan, tidak minum. Hakikat puasa itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu hakikat. Aku tutup hakikat sampai situ tutup syariat. Itu kelas. Itu. Ono dalile? Ono dalile? Tapi ki dalil sapa sing mahani koyo ngono kuwi sapa? Empat mahat ada yang mengimani seperti itu. Puasa Senin Kemis diganti enggak Senin. Sesuai dengan kelahiran. Ono dalile. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, Anda puasa hari Senin? Ya itu kan hari kelahiranku. Nah, akhirnya dijadikan dalil, oh berarti sing dipasani kuwi hari kelahiran bukan dino Senin. Kenapa saya terangkan ini? Ini soal sing lakoni ngono. Saya punya santri kerja di Pemprov Surabaya. Nanya, Ustaz, saya kemarin itu diajak teman makan waktu istirahat. Ayo makan, enggak aku puasa. Lu kok sopo? Senin ya, dino Senin. Oh, gak ono poso Senin. Kaget deh. Loh, aku seumur-umur yo yakin iku ono kuwi. Iki dalile. Yo ora apa. Kilo dalile poso Senin. Ternyata ditunjukkan hadis. Ternyata Nabi ditanya puasa Senin itu Nabi jawab apa? Itu hari kelahiran. Maka dipahami berarti sing dipasani Nabi niku. Jadi nek sampeyan lahir Selasa ya posone Selasa Kamis. Nek sampeyan lahir Minggu ya Minggu Kamis. Nek sampeyan lahir Rebo ya Rebo Kamis. Nek lahir Kamis ya Kamis. Pertanyaannya apa? Ada nggak imam 4 yang memahami seperti pemahaman? Menurut jawaban ini. Ada nggak satu saja sahabat yang sekian ratus ribu banyak sahabat yang memahami seperti pemahaman? Ini yang perlu dilurus. Nah, tadi kan yang betul diterangkan, nyimpang umat ini. Jelas, tapi tidak diterangkan jadi awak diriku aliran keras. Padahal aku alon-alon ramukan keras. Aku gak kena tuh drama. Enggak, alon-alon salah. Kok alon salah. Ayo coba jenengan gak ngaji Anda akan dalam kebingungan nanti. Suami kini ku kendel-kendel pokok nyimpang-nyimpang. Gak paham belas agama niku wahani bicara tentang agama. Orang-orang jeli ku ditokno kabeh peluru-peluru sak untu-untu ini. Lho betul itu. Untuk apa? Merusak umat. Merusak. Makanya saya pesan satu, jangan tinggalkan tolakul ilm. Ya, dan ojo sekedar dalil, wah bener dalil. Wah bener dalil. Ngebom kono dalil. Uktuluhum haitsu wajadtuhum. Bunuh mereka dimanapun kamu temukan. Dono dalil. Iya, ayo diamal media yuk. Apa begitu karepe ayat ngono lho masalah. Apa ngono pengertiannya ayat? Jelas Ibu. Makanya aja syukur ono dalil. Wah, apa dalil ya Ibu? Ya. Ngomong elek niku boleh. Sing penting atine ora.
Ono dalile. Mesuk, lho kok mesuk? Mboten napa-napa sing penting atine mboten. Makanya kumpul wong ini 40 kilo malah gendeng. Dijamin kan? Tapi mesuk niku mboten napa-napa tergantung gambaraken apa gambarane? Kacang karo kulit sing penting napa nih? Isi ini, Islam niku nggih ngoten. Percuma kulitnya apik ning isine. Iku nek kacang, Mas. Islam iki diduk. Islam iki agama kudu apik nyoba jero. Masih kacang nek isine apik ono tretonge gak pangan ngono. Terus piye gregeten ya? Ngaji niku ndak pakai air, nggih logika tok. Astagfirullah, lu nyata niki tersebar di mana-mana. Tersebar, saya punya murid waduh ya Allah, kebelawang itu gregeten, stres. Makanya 40 dino, esok kuyang guyu dhewe ya. Dan ngaji niku ngeten. Ustaz Roh, ini sekedar sharing mawon ya. Nek nurut panjenengan pripun. Ini jeruk diojahi iku jeruk iki. Marang udah dipisah di kulite, ono biji ini dijupuk dipisah, terus yang dipangan dipisah, tapi ono telu kulit sing dipangan biji. Nek nyata iki jeruk sing putih, ngono ya. Aku lagi tolak-tolak. Ngerti nasibku sampe. Iya ya apa gitu. Iki kulite. Nek tak dendeng iki isine. Sing iki. Nek kana kulite piye? Ya aku tak paksa njaluk. Lah nek sampean tuku nang pasar tuku jeruk sing sampean dudengi opo? Kayaknya lak bingung. Maksudnya paro, ya mbok sing mau. Lho kaya ngeten iki lho kok ngajine. Jadi bukan kita, bukan temu cerita itu mengaji. Saya ngerti arahnya itu hakikat makrifat niku, kok ujung-ujungnya yang berbunyi. Gak kayak kita mereka. Belum kita. Ngaji ini kita kejar. Tapi ya kita takut di kitab dewe duren ya. Mana kita kedondong bareng. Itu tersebar di mana? Mana sama saya beberapa kali kajian ada jamaah baru ikut nakon ikut suwannya. Ya alhamdulillah katanya nggak puasa. Pertanyaan pertama ini ditanyakan kok Ustaz nggak puasa ya. Hari ini harus puasa gitu kan. Kate nopo sini sih. Kate minggir didi kita tarik. Nah ini terselesaikan dulu. Gregetenan. Sudah ya? Itu pengertian pertama istiqomah. Jadi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, dalilnya surat apa tadi? Al-An'am ayat berapa? Ya dibaca terjemahnya. Iya, silakan. Surat 6 ayat berapa? Alladzina orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi orang yang dijamin keamanan, keselamatan, kebahagiaan dan dijamin mendapat petunjuk adalah beriman kepada Allah dan tidak dicampurkan dengan kesyirik. Nggak boleh iman dicampur-campur begitu. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud istiqomah di dalam iman adalah ala adai faraidhi. Ala adai faraidhi, yaitu orang-orang yang melaksanakan, menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh syariat. Ya, orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dari syariat. Itu konsekuensi iman itu taat tunduk dengan melaksanakan kewajiban. Ya tetap aja kuncinya satu pun apa? Kudu ngaji. Kenapa? Karena untuk tahu
kewajiban itu butuh ilmu. Ini wajib apa enggak? Jelas? Mengerti jenisnya kewajiban dan mengetahui cara melaksanakannya. Saya ulangi. Mengerti jenis-jenis kewajiban dan mengerti cara melaksanakannya. Ada dua tuntutannya. Pertama, wajib mengetahui tentang jenisnya. Yang kedua, wajib mengetahui apa? Cara. Ngerti jenis ini, nggak ngerti caranya, apa iso ngelakoni? Hah? Nggak bisa. Contoh, sinten sih nggak ngerti wong Islam iki, nek mayit iku kudu didusi. Semuanya tahu, tapi apa semua tahu caranya memandikan mayat? Itu. Wong ngerti jenis, nggak ngerti caranya, ora iso itu. Saya pernah takziah ke rumah teman saya itu, pemberitahuannya pagi. Saya siang sudah berangkat ke sana, pikir sudah selesai gitu kan, karena memang sempatnya siang. Ternyata mayatnya masih utuh di rumah. Saya tanya, loh, belum ditereng, mudine kesah. Ya Allah. Lah terus gimana? Ya tiang-tiang betul nonton sing sakit. Coba bayangkan. Mereka tahu kalau mayat itu harus dimandikan? Tahu. Tapi karena nggak ngerti cara, maka kewajiban ini nggak bisa dilaksanakan. Ini contoh kecil, makanya kita jangan enak-enak nggak ngerti tentang sesuatu. Banyak salahnya rumah tangga, batas-batas istri mengucapkan apa yang bisa menjadikan rusaknya rumah tangga hubungan. Yang masuk hulu itu bagaimana? Kalimat suami yang bisa menjadikan cerai itu, ini kalau nggak tahu bagaimana? Benar? Jual beli, ini yang riba, ini yang tidak, bagaimana kalau nggak tahu? Banyak hal-hal yang harus kita kaji, makanya jangan pernah capek untuk mengaji. Ya, jangan pernah bosan untuk mencari, terus dikaji hal-hal yang paling mendasar. Itu yang kedua. Ya, pengertian istiqomah di dalam iman. Apa tadi yang kedua? Orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dari syariat yang disyariatkan. Yang ketiga, yang kedua tadi tafsir dari Ibnu Abbas. Yang kedua tafsir dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ini pengertian istiqomah. Yang ketiga, Imam Qadhi bin Iyad. Imam Qadhi bin Iyad. Beliau mengatakan yang dimaksud istiqomah di dalam iman itu adalah wahadallahu bih, ya, mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi yang dimaksud mentauhidkan Allah itu meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah itu satu-satunya yang diibadahi. Itu namanya mentauhidkan Allah. Tidak boleh dicampur aduk, itu namanya mentauhidkan Allah. Ya. Di orang-orang yang mentauhidkan Allah, wa amana, dan dia beriman dengannya, kemudian menunaikan kewajiban-kewajibannya, walam yahidu anit tauhidi, dan tidak menodai tauhidnya, tidak menodai tauhidnya, tidak mengotori, mencampur adukkan dengan sesuatu terhadap tauhid, dijaga namanya tauhidnya. Waltizamu ala ta'atihi, dan iltizam. Apa iltizam itu? Melazimi untuk taat kepada Allah. Apa melazimi? Menjaga istiqomahnya amal. Baik sehat maupun sakit, baik dapat nikmat maupun dapat musibah. Ketaatan yang wajib itu dijaga, itu namanya iltizam. Tidak mengurangi, sehat tidak mengurangi ketaatan, sakit tidak mengurangi ketaatan. Ya. Ila antuwafa ala dalik, sampai dia diwafatkan oleh Allah. Itu namanya istiqomah. Masya Allah. Mentauhidkan Allah, beriman dengannya, menunaikan kewajibannya,
dan menjaga tauhidnya dari kotoran-kotorannya dan iltizam untuk taat kepada Allah sampai dia diwafatkan oleh Allah. Itu namanya istiqomah. Ini berarti butuh perjuangan. Gimana? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang serius. Itu tafsir yang ketiga. Yang keempat, nah ini namanya diringkas oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Imam Al-Qurtubi mengumpulkan, meringkas, merangkum dari pengertian-pengertian tadi itu. Yang dimaksud istiqomah di dalam iman itu adalah iktidalu, lurus tegak, ya, ala taatillahi, untuk taat kepada Allah. Jadi taat nanti pengembangannya ada dua: menjalankan kewajiban dengan baik tanpa meremehkan. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang. Itu pengertiannya taat itu ada dua. Jadi kalau ada ala taatillah, taat kepada Allah itu konsekuensinya berapa? Menjalankan apa yang sudah ditetapkan, menjauhi apa yang sudah. Nah, itu taatillah. Imam Al-Qurtubi merangkum pengertian istiqomah dalam iman itu adalah iktidalu ala taatillah, lurus tegak di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, aqdan, dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Wa qaulan, dalam segi ucapan. Wa fi'lan, dan dari segi perbuatan. Akidahnya, ucapan-ucapannya, perbuatannya. Wa dama ala dzalik, dan dawam, nomor dawam, dijaga terus, diperhatikan terus. Stamina 3 hal: keyakinan dalam akidah, ibadah di dalam ucapan, ibadah di dalam dijaga dengan betul stamina ketaatannya. Itu namanya istiqomah. Nah, sehingga disinilah yang kemudian di dalam berislam ini butuh mujahadah, kesungguhan. Islam ini agama mujahadah, agama yang serius, agama yang penuh dengan kesungguhan. Itu pengertian istiqomah. Sehingga kalau diringkas apa disimpulkan, berarti istiqomah itu meliputi satu, istiqomah dalam akidah. Istiqomah dalam apa? Konsekuensi ini apa? Menjaga hal-hal yang bisa merusak akidah. Menjaga hal-hal yang bisa merusak akidah. Dijaga betul, dijaga betul. Makanya karena banyak Bu, sekarang malah disamarkan. Contoh, akidah nanti dimasukkan dalam budaya. Piye terus. Sementara yang namanya budaya ini pripun? Harus, yang namanya budaya harus dilestarikan. Kita nggak membenci budaya, demi Allah kita mencintai budaya selama sesuai dengan syariat. Selama dengan sesuai syariat, nggak masalah. Budaya yang baik sesuai dikembangkan, harus dijaga. Makanya kadang-kadang saya ngaji bahasa Jawa, tak campur. Kenapa? Saya tidak anti budaya Jawa. Tak campur, Bu, sampai mudeng, bukan mudeng, terserah. Saya sudah tawakal kepada Allah. Menjaga adat-adat harian, berbaikan dengan tetangga, apa saja adat. Kalau di sini biasanya kalau ada orang punya gawe, kita datang, ya datang kita, bantu tenaga, bantu waktu, bantu ide yang bisa dibantukan, yang ada manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syariat. Oh di sini budayanya pakai amplop, kita pakai amplop, tapi aja orang Arab Bali. Halo. Jadi gue nekat balik bawa amplop, ya sebenarnya masih cerita sampai dinteni nang Gusti Allah ning akhirat. Ikhlas tapi nggih balik
didik. Jadi ora ikhlas. Bang saya pernah gak tak tulisi, makanya saya sekarang tak tulisi, gara-gara gak tak tulisi gak disopo. Iya, datang ke undangan, dikira enggak. Kenapa? Karena gak ada daftar, gak ada tulisan. Oh, gara-gara ini gak disopo, bahaya atau gitu. Astagfirullah. Memang masyarakat ini unik. Bon, itu satu, dijaga akhir. Makanya mandi kalau barangkali mantu. Nah, ini repot itu. Ini anak-anak tidak mengikuti pemahaman panjenengan. Engko ndolek jodoh niku sangar dhewe. Nah, itu bahaya nanti. Karena dia tidak memikirkan tentang masalah keyakinan. Bojoku iki akeh bener apa ora, aku kok diajak kaya apa iku ora mikir. Sing penting aku seneng, sing aku cinta. Makanya mulai sekarang ibu mendekati putra-putrinya untuk diajak supaya akidahnya sama. Nah, buatnya matur ruwet ibu, berubah. Saya lihat ada beberapa teman Ustaz ini gimana? Wis tak kandani mulai di situ. Ini aku gak sampe tok, aku melok puyeng ngerti gak sampe. Iya gimana? Ini Ustaz cocokan dino, kabeh dino ku cocok. Ya bingung kan, ada keyakinan pertama ditanyain hari kelahiran. Aku lo lali ya Ustaz. Tak gawe mesin cocok, tak kono bojomu calon bojomu apa? Aku iso gawe tak kaduk-kaduk menjadi cocok. Ayo hitungane Jawa kan wonten to? Iya. Minggu paing. Ada kan hitung-hitungan paing legi pon paing itu. Legi paing pon wakil 5 apa to ini? Legi 5, paing 9 pon 7 wakil 4, paing 8. Oh mantap. Lalu kali nyacak no Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Jumat 5, Kamis pira Kamis? Kamis 8, sampe itu apa? Apa kacau nih? Ketemu nih kayaknya. Lah itu kok dikatokne Bu mangkane minggu legi contohnya satu misal. Nanti minggu 5 legi 5 10. Nah bojone piye? Senin paing, Senin 4 paing 9 pinten? Pira? 13 sampai 10 pira? Ya sandang pangan gedhong mau pati. Pira mau? 23 sandang pangan gedhong. Sik, lho ngono lho. Tibone ged. Terus hitungannya mriki ini sama dengan mengundi nasib. Dulu orang jahiliyah itu mengundi nasib, membakar anak panah. Jadi anak panah kok ditengok, robone ning ndi? Atau meletakkan air apa niku burung. Nek burung itu nanti ke kanan berarti silakan bepergian dilanjut acara dia. Tapi kalau burungnya pergi ke kiri maka tidak boleh. Nah, itu keyakinan orang jahil. Itu keyakinan orang jahil. Jadi Arab Indonesia hitungannya. Sudah ya? Nah, baik ibu-ibu sekalian, ini pengertian apa istiqomah. Jadi iman satu, istiqomah dalam keyakinan. Tauhidnya dijaga jangan sampai. Yang kedua, istiqomah di dalam menjalankan amal. Istiqomah dalam menjalankan amal. Jangan melebihi batas, jangan berlebih-lebihan supaya ajab. Quran jangan berlebih-lebihan, sudah Anda mampunya berapa? 2 lembar yang istiqomah. Dan 2 lembar seandainya kita kesulitan gak masalah. Pagi 1 lembar, siang 1 gak masalah. Gak mesti satu tempat, satu waktu, mesti 2. Gak mesti. Anda cicil nanti satu misal pas baru baca Quran, baru dapat 2 lembar, suami minta tolong. Bu, tolong dibuatkan Qurannya tutupnya ayat, selesai, laksanakan tugas suami. Ojo ditutup-tutupnya maca Quran. Jelas? Kok sampai ditinggal tolek ganti ini repot. Jelas ya.
Sama ini kak kepingin ditinggal telurnya ewang gak gelem, tapi gak ngamuk-ngamuk. Itu istiqomah, makanya gak boleh jangan berlebihan. Yang mampu 1 juz silakan. Tapi jangan merasa saya lebih baik dari yang tidak 1 juz, jangan begitu. Karena amal itu masing-masing memiliki, dan orang-orang memiliki kesibukan yang berbeda. Dan masing-masing kesibukan itu ada keistimewaan yang tidak sama. Paham ini? Mungkin yang 1 juz gak duwe anak, lain kan naik 10. Belum lagi ibunya ikut dia harus ngurusin orang tua, bisa jadi lebih mulia daripada 1 juz tadi. Ini harus dipahami dan tidak boleh menjustis bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu yang kedua, istiqomah di dalam menjalankan perintah, menjalankan amal-amal. Yang ketiga adalah istiqomah di dalam menjaga sunnah. Istiqomah di dalam menjaga sunnah. Artinya Pak, jangan tercampuri dengan hal-hal baru di dalam agama. Jangan dicampuri dengan kebid'ahan. Kenapa bid'ah itu bahaya luar biasa? Kalau kita ngaji kitab apa itu namanya I'tisam, kalau Anda ingin tahu bedah apa sih namanya bid'ah, jenis-jenisnya, macam-macamnya pembagian, jangan beli kitab namanya I'tisam Imam Adz-Dzahabi. Ya, di situ dijelaskan tentang bahaya yang ditimbulkan dari perkara bid'ah. Bukan persoalan kecil dan bukan persoalan remeh, besar. Tapi kita setidaknya harus tetap hati dalam menyampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Awam. Masalahnya di situ. Awam. Baik Ibu, ini pengertian iman dan istiqomah. Jadi kalau iman kita sudah meliputi hal-hal tadi yang kita bahas, 1, mengerti definisi, 2, mengerti rukun, pengertian rukun dan pengertiannya, 3, mengerti tentang cabang-cabang iman. Yang keempat, mengerti tuntutan dan konsekuensinya. 4 hal ini kalau kita lakukan, maka insya Allah iman yang kita miliki akan menjadi sebab mengantarkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kesempatan yang masih ada, waktu yang masih tersisa, semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah. Ada pertanyaan 1-2 silakan kalau ada. Ditulis. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, saya sangat bersyukur. Ada Ibu? Baik, kalau memang tidak ada, mudah-mudahan ini bermanfaat dan salam semuanya untuk keluarganya. Semoga kita semuanya dan keluarga kita dijaga oleh Allah dari segala fitnah. Kalau tidak sore, tidak ada unsur, nanti sore kita ada kajian di Ayani. Kita akan membahas tentang ketika fitnah melanda. Bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapi zaman yang sudah dipenuhi dengan fitnah. Dan apa saja yang termasuk dari fitnah-fitnah. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.